Obat corona belum ada, vaksin corona apalagi. Tapi kalau Anda mencari di online, ini sudah banyak ditemukan yang mengaku-ngaku bahwa itu merupakan obat anti corona, ramuan herbal anti COVID-19. Bahkan dikatakan ini suplemen kesehatan supaya kita tidak terpapar COVID-19. Nah, ini pertanyaannya, benar tidak? Bahkan juga kita tanya lagi nanti, bagaimana dengan dunia medis, berbahaya tidak untuk kesehatan? Sudah hadir di sini Dokter Faris, selamat malam. Bahkan juga mewakili pemerintah, nanti ada Mas Dhani Amirul Ihdan. Saya akan sapa dulu, selamat malam Mas Dhani Amirul Ihdan. Selamat malam Mbak, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Ya, baik, kemudian saya akan sapa lagi Pak Tulus Abadi. Pak Tulus, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Caca. Ya, sebelumnya saya mau ke Dokter Faris. Dokter Faris, tadi kan sudah banyak itu ya yang jual-jual. Saya pun cari nih jeli gamat, ramuan herbal, sari buah. Ini kalau Dokter Faris melihatnya bagaimana ini? Boleh nggak sih atau mungkin ya mencegah, baik buat kesehatan atau berbahaya? Ya, untuk mengatakan berbahaya maupun efektif tentu harus melalui uji klinis. Ada kita menemukan uji klinis fase 1, uji klinis fase 2, dan uji klinis fase 3. Jadi kalau suatu zat itu mau diperkenalkan atau diklaim sebagai efektif, tunggu dulu karena dia harus menjawab pertanyaan apakah dia aman atau tidak. Kalau dia belum clearance soal keamanan, dia tidak perlu maju ke fase 2 karena itu pasti tidak akan lolos. Jadi uji klinis fase 1 merupakan suatu penelitian terbatas, subjeknya 20 sampai 80 subjek ya, sehat untuk menjawab pertanyaan aman atau tidak. Kalau dia aman, baru dia boleh maju ke uji klinis fase 2. Ya sekitar 100 sampai 300 subjek yang sesuai dengan indikasi, dan di situ mulai terjawab sedikit pertanyaan mengenai efektif atau tidak efektif. Ya. Nah, kalau dia sudah lolos uji klinis fase 2, baru dia ke uji klinis fase 3. Jadi dengan subjek yang lebih banyak 1.000 sampai 3.000, jadi dengan populasi yang lebih heterogen dan lebih banyak ya, jadi sehingga siapapun lembaga yang punya otoritas untuk melakukan clearance atau memvalidasi, dia datanya akan meyakinkan. Oke, ya. Nggak mudah ya berarti ya untuk suatu ramuan ternyata baik dan bisa mengobati. Nah, kemudian bagaimana pantauan YLKI? Pak Tulus, kalau misalnya sekarang dilihat makin banyak ini ramuan herbal anti corona, bahkan ternyata tahapannya untuk bisa benar-benar disetujui dan baik buat kesehatan ternyata cukup besar. Kasihan dong Pak konsumen kita Pak yang sudah mengkonsumsi. Bagaimana Pak? Ya, pertama ini karena rendahnya literasi masyarakat terhadap masalah obat COVID dan prosedur masalah klaim-klaim obat selama ini, sehingga konsumen tidak mengetahui secara utuh terkait dengan bagaimana aturan terkait dengan masalah obat ataupun jamu. Itu kan ada tingkatan-tingkatan, ada yang disebut bisa mengobati atau menyembuhkan, atau yang meringankan, membantu meringankan, ataupun sekedar untuk menjaga imunitas. Nah, tetapi semuanya itu harus ada izin edar dan regulasi yang dipatuhi. Sepanjang itu tidak ada izin edar dari Badan POM selaku otoritas, ataupun ada penyalahgunaan izin edar, itu yang saya kira menjadi persoalan. Karena yang saya monitor, ada yang dia mendapatkan izin edar sebagai menjaga imunitas, oke, tetapi kalau kemudian di lapangan dia mengklaim sebagai obat yang bisa menyembuhkan COVID, ini satu pelanggaran yang bisa dipidana. Oleh karena itu, saya kira Badan POM atau pihak-pihak terkait harus memproses secara hukum kalau memang terjadi komersialisasi dan masifikasi terhadap penjualan obat yang tidak jelas izin edarnya, ataupun ada penyalahgunaan izin edar yang terjadi di lapangan. Karena selama ini memang baik di Indonesia ataupun di seluruh dunia memang belum ada satupun jenis obat yang sudah diklaim sebagai obat penyembuh atau penangkal dari virus corona ini. Paling banter ya hanya obat untuk menjaga imunitas atau kekebalan tubuh itu. Iya, konsumen harus hati-hati ya berarti ya, ini bahwa banyak ramuan herbal tidak ada izin edarnya, bahkan tidak jelas kandungannya. Begitu Pak ya? Ya, intinya bahwa ini klaim yang overklaim dan kemudian baik. Sudah pada level penipuan.
Baik. Pak Tulus ditahan dulu. Sekarang saya mau hadirkan kepada pemirsa TV One ini seberapa heboh kemudian ramuan herbal anti corona. Seakan-akan kita ini mulai terbuai ini. Jangan-jangan betul saya jadi kebal dengan COVID-19. Ini dia saya akan hadirkan pemirsa. Ada beberapa yang mungkin Anda sudah mendengar ini, mulai dari ramuan herbal Dr. Suradi yang katanya menemukan ramuan antivirus corona juga untuk pencegahan dengan cara diminum atau disemprot ke udara. Nah, ini kemudian banyak sudah dijual, bahkan kalau Anda melihat di online harganya pun bervariasi. Kalau misalnya bercerita ada yang mengatakan, wah ternyata efek ke saya lebih kuat kondisinya. Atau mungkin di sini ada dari Hadi Pranoto klaim produk ini bernama Bonuswa dan dikatakan ini sudah ada izin POM-nya atau BPOM-nya. Bahkan ini juga ada bantahan PT Saraka Mandiri Semesta tidak pernah bertemu dan berdiskusi dengan Hadi. Ternyata ada ketidaksesuaian pernyataan ini yang kemudian membuat bahkan BPOM pun mengatakan izin edar sebagai jamu, hanya jamu meningkatkan daya tahan tubuh, bukan obati corona atau juga anti corona. Bahkan juga ini membuat dikatakan bahwa ada menteri kita di sini Syahrul Yassin Limpo bahwa mengenalkan kalung eukaliptus yang disebut antivirus hasil penelitian dari Balit Bangtan. Nah, ternyata ini juga harus dikaji ulang. Kalung eukaliptus ini bisa membuat kita ini benar-benar terhindar atau bisa membentengi kita dari COVID-19 atau tidak. Padahal ini pernyataan dari Menteri Pertanian. Nah, ini yang kemudian juga memicu kontroversi bahwa Tom Pasaribu menemukan ramuan herbal yang diberi nama ramuan Pancasila, diklaim dapat membantu menangkal COVID-19. Bahkan ramuan ini diolah dari air kelapa, gula aren, dan bakteri-bakteri baik. Nah, sebenarnya memang asal muasal munculnya ramuan herbal ini karena memang faktanya tidak ada obat corona, bahkan tidak ada vaksin anti corona. Ini pertanyaannya, progres dari pemerintah yang saat ini sudah mulai bekerja sama dengan WHO dalam bagaimana kemudian tes-tes yang dilakukan untuk nantinya vaksin-vaksin anti corona ini bisa dihadirkan ke dunia atau juga di Indonesia kita bisa mendapatkannya. Sekarang saya akan tanya kepada Mas Dhani. Mas Dhani, untuk progres relawan-relawan kan sudah banyak mendaftar, tapi bagaimana kemudian perkembangan supaya kita ini cepat ini Pak, Sinovac ini bisa kita dapatkan, bisa dijual, bahkan bisa disalurkan ke rumah sakit seperti apa? Ya, baik, terima kasih Mbak. Jadi kita lihat dulu ya, secara strategiknya itu WHO itu hingga akhir bulan lalu ya, itu telah ada sekitar 25 uji klinis ya, dan 139 uji praklinis, jadi total itu ada 164 uji terhadap calon vaksin di sejumlah negara. Nah, pengembangan riset dan uji coba itu tentu dipercepat di seluruh dunia termasuk juga di Indonesia, sehingga Indonesia mengambil langkah yang cepat dan taktis untuk melakukan transfer of teknologi kerjasama sama salah satunya yang dipilih yang dianggap bisa membawa kebaikan dalam transfer of teknologi ke depan adalah Sinovac dari Cina. Nah, sekarang setelah proses itu kan setelah melewati tahap eksplorasi dan uji praklinis, kemudian vaksin juga perlu uji klinis. Ini yang sekarang ini dilakukan di Bio Farma. Uji klinis pada manusia itu melewati 3 proses ya, tahap 1, 2, dan 3. Sekarang tahap 3. Memang ada banyak kandidat yang sekarang ini sudah mendaftar untuk ikut vaksin corona ya, untuk di sampling, dan ini juga kita mendapatkan antusias dari masyarakat. Kita juga appreciate antusiasme masyarakat untuk menjadi relawan, tetapi menjadi relawan di dalam penyuntikan vaksin ini ada beberapa syarat-syarat. Tidak semua dianggap fit dan proper untuk menjadi relawan. Ada beberapa persyaratan-persyaratannya yang juga sudah dikeluarkan oleh PT Bio Farma, yang mana para relawan harus comply dengan persyaratan itu. Jadi persyaratannya cukup ketat dan harus taat azas terhadap persyaratan itu, sehingga nanti tentu akan dipilih oleh pihak-pihak terkait. Nah, sekarang calon vaksin corona, saya katakan memang calon vaksin corona dari Sinovac ini, biotechnya, ini memang kan kita tahu telah tiba di Indonesia ya, ada 2.400 vaksin, dan sekarang akan diproduksi sebanyak 250 juta dosis per tahun untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi masyarakat Indonesia. Iya, Mas Dhani. Nah, ya. Mas Dhani, kita tahu bahwa kita harus sabar dengan segala proses tadi yang berjenjang, tapi masalahnya masyarakat tidak sabar karena begitu mengkhawatirkan COVID-19, muncullah mereka-mereka yang memanfaatkan ini menjual ramuan herbal dikatakan menjadi anti COVID-19. Ini bagaimana pemerintah melihatnya?
Ya, tentu kita tahu bersama bahwa di negara manapun, termasuk di Indonesia, bahwa obat-obatan, termasuk obat tradisional, kalau fungsinya itu untuk meningkatkan imun tubuh, ya, kekuatan tubuh, imun tubuh, apa segala macam, tentu itu ada sebuah proses di BPOM, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh teman-teman tadi, narasumber yang lain. Dan itu kan ada undang-undangnya, dari tahun Undang-Undang nomor 8, tahun 99, tahun 2013, terus disempurnakan kan di BPOM itu. Sehingga di situ kan dilihat di BPOM itu melalui uji klinis juga, melalui riset, ada jurnal ilmiah, melibatkan para saintis juga di situ. Kan ingredientsnya dilihat, apakah ingredientsnya itu mengandung bahan kimia yang membahayakan atau tidak. Ya kan? Kalau tidak membahayakan bahan kimianya, lalu apakah ini kira-kira bisa memenuhi sertifikasi halal atau tidak? Kira-kira kan begitu. Itu kan banyak mekanisme yang harus ditempuh di sana. Tapi kita juga harus apresiasi juga dengan kelompok masyarakat, karena Indonesia ini kan negara yang kaya, ya, negara kaya dengan tanaman, tumbuhan, termasuk adalah bahan baku obat-obatan herbal. Jadi animo untuk menemukan, animo untuk melakukan riset itu penting, bagus, tapi disalurkan kepada cara yang benar, regulasi yang benar. Ikuti itu, taat azas dengan aturan itu, insya Allah akan kelihatan kok memang itu obat memang benar, ya akan benar. Tapi kalau enggak, ya dianggap kebohongan publik. Ya, ditahan dulu Mas Dhani, ini mungkin pertanyaan saya kepada Dr. Faris ya. Kalau sekarang kan kondisi pandemi, kita harus pahami gejala apapun, sehingga ketika ternyata indikasinya mengarah ke COVID, langsung cepat penanganannya. Apa jangan-jangan obat herbal ini ternyata mengelabui gejala ketika masuk ke rumah sakit sudah terlambat? Sesaat lagi pemirsa, di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kalau kondisinya sekarang kita harus pahami semua gejala sehingga nanti cepat penanganannya. Nah, obat-obat herbal ini bisa tidak mengelabui gejala itu ketika ke rumah sakit ternyata sudah terlambat, Dok? Ya, jadi kita tentu saja pertama tidak boleh menyamaratakan seluruh herbal, karena ada herbal yang sudah tersertifikasi, sudah divalidasi, dinyatakan aman, ada izin, tapi ada juga yang tidak memiliki itu semua gitu. Yang pertama, masyarakat harus paham bahwa kalau sudah ada gejala yang mencurigakan ke arah COVID, itu prosedur diagnostik harus dijalankan. Kalau ada akses terhadap swab PCR, tentu saja itu yang paling utama. Jadi buktikan dulu apakah dia terinfeksi atau tidak. Nah, permasalahannya dengan kebiasaan meminum jamu yang tidak tersertifikasi, ada saja potensi dia menekan proses radang di dalam tubuhnya. Karena kita sering menemukan juga banyak jamu yang itu tercampur dengan steroid. Kita tahu steroid itu punya aktivitas anti radang yang kuat. Saya sebelum ke Pak Tulus, saya mau ke Mas Dhani. Mas Dhani, untuk obat herbal saja harus hati-hati betul karena tahapan-tahapan baik dan bisa berefek untuk tubuh itu ternyata harus melewati proses yang berjenjang. Itu sama halnya dengan vaksin. Ketika pemerintah di sini Mas Dhani mengklaim sudah memproduksi ratusan juta, padahal baru saja dites. Ini bagaimana kemudian klaim pemerintah? Ini sebenarnya aman tidak, Pak? Jangan-jangan ternyata ketika terlalu banyak sudah ada yang menjual bebas di pasaran, Pak, vaksin itu, padahal belum tentu baik buat tubuh. Loh, dari tadi di awal kan saya sudah sampaikan bahwa ini baru uji klinis, penyelesaian uji klinis tahap 3 kepada manusia, yang mana saat ini kan banyak relawan yang mendaftar. Nah, uji coba ini akan mengambil sampel sebanyak 1.620 orang dengan rentan usia 18 sampai 59 tahun. Ya, usianya juga diatur 18 sampai 59 tahun. 18 sampai 59 tahun ya. Nah, uji klinis ini dilakukan bersama, Mbak, dengan lembaga riset, dengan Fakultas Kedokteran Unpad, Universitas Pajajaran, dan Bio Farma itu sendiri. Nah, berlangsung selama 6 bulan nih. Kira-kira awal tahun 2021 selesai, baru dilakukan produksi massal, rencananya 250 juta produksi massal itu. Jadi ini bukan vaksinnya jadi lalu kemudian langsung dikomersialisasikan atau disebar ke distribusi ke seluruh masyarakat, tidak. Ini baru pada relawan dulu di klinis ini. Baru setelah itu kalau nggak ada masalah, semuanya dari berbagai dimensi, melibatkan para pakar untuk melihat secara saintis ya,
baru Ya. kemudian dilakukan produksi massal tahun depan. Ini asumsinya tidak ada masalah ya, tahun depan kita akan punya vaksin sendiri. Baik, sekarang saya ke Pak Tulus. Pak Tulus, ini YLKI diam saja tidak Pak ketika di online ini banyak sekali yang mengklaim menjadi ramuan herbal anti corona. Bisa kemudian mereka dibatasi tidak, diberikan sanksi tidak, ada rekomendasi untuk kemudian bisa disisir mana yang sudah tidak boleh menjual karena sangat berbahaya buat kesehatan. Bagaimana Mas Tulus? Ya, hari Senin besok kami akan melakukan jumpa pers bersama Badan POM untuk untuk hal ini. Tapi karena ini di media sosial, mestinya Badan POM dan lembaga-lembaga terkait bersinergi, ya, misalnya Badan POM dengan Kominfo. Kalau kemudian dia menjual obat di media sosial ataupun di media online, itu kan bisa di take down oleh Kominfo sebagai produk yang bermasalah, ya, karena kemudian tidak punya standar yang jelas dan kemudian bisa menyesatkan konsumen, bahkan bisa menjadi racun bagi konsumen. Ingat tadi kata Pak Dokter di awal bahwa sekalipun dia obat herbal ataupun jamu itu ada yang sudah mengantongi terstandar dan non terstandar. Jadi kalau mau minum jamu ya atau herbal yang sudah terstandar, karena kalau tidak dia patut diduga menggunakan obat kimia, ya, campuran obat kimia. Jadi double dosis itu yang kemudian dia mengklaim sebagai obat herbal yang non obat kimia, dan kemudian ketika dikonsumsi oleh konsumen ternyata memang menyembuhkan, ternyata isinya adalah double dengan obat kimia yang bisa sangat berbahaya bagi si konsumen itu. Baik, terima kasih Mas Tulus, terima kasih Mas Dhani, terima kasih Dr. Faris. Kita tunggu nanti bagaimana hasil kerjasama dari LKI, Badan POM, bahkan juga instansi yang terkait sehingga kemudian bisa ada kontrol lah dengan banyaknya dijual ramuan-ramuan herbal yang mengklaim dirinya sebagai anti COVID-19. Terima kasih dokter. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Cica Anissa, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.